Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi perpanjangan umur hidup, sehingga kita masih bisa datang beribadah dan melayani Dia. Itu sebabnya kita rindu bersama-sama untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini kita akan mengalami berkat Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Berkenaan dengan kenaikan Kristus ke sorga, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Beliau mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Beliau tidak terangkat begitu saja lalu meninggalkan tanpa apa-apa, tetapi mengangkat tangan dan mencurahkan berkat buat murid-muridnya yang sebentar lagi akan mengemban tugas tanggung jawab memberitakan kabar kesukaan tentang kerajaan sorga, tentang anugerah keselamatan buat semua orang berdosa. Itu sebabnya beliau tidak hanya naik ke sorga tanpa memberi apa-apa kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Tapi Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Peristiwa ini terjadi di Bukit Zaitun, dekat kota yang bernama Betania, dan itu adalah Bukit Zaitun. Lokasi itu sampai hari ini tetap dipelihara. Dan kalau orang berwisata religi ke Tanah Suci, pasti akan dibawa ke tempat ini untuk melihat dari dekat tempat di mana Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun ini dan terangkat ke sorga. Artinya peristiwa ini benar-benar peristiwa sejarah. Peristiwa Alkitab, tertulis dalam Alkitab, tapi juga peristiwa sejarah. Ya, bukan dongeng. Dan karena itu kita juga percaya, ketika Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati, maka berkat yang dicurahkan oleh pribadi Tuhan Yesus ini juga bukan teori, juga bukan sesuatu yang hayalan, tetapi ini sebuah kenyataan, fakta iman. Kita membutuhkan berkat Tuhan. Kita yang selaku umatnya yang masih hidup di dunia ini dengan perjuangan rohani kita, ya tentu membutuhkan berkat Tuhan yang meliputi baik itu berkat jasmani, berkat jiwani, maupun berkat rohani.
pengertian berkat itu sendiri memang mengandung makna yang secara gamblang tertulis dan terungkap juga di dalam kitab suci. Istilah berkat di sini maksudnya adalah karunia ilahi, anugerah Allah. Pertama, anugerah Allah ini menyebabkan semua yang kita kerjakan ada jaminan untuk sebuah keberhasilan. Ada jaminan untuk berhasil. Itu sebabnya di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini merupakan firman tentang berkat buat umat Israel ketika itu, dan firman ini tetap berlaku sampai hari ini. Bahwa ada jaminan Tuhan memberkati segala pekerjaan. Artinya pekerjaan itu akan mengalami keberhasilan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pengertian berkat ini juga berarti bicara tentang kehadiran Tuhan. Kita masih ingat Abraham, Ishak, Yakub selaku cikal bakal dari orang percaya. Tuhan memanggil mereka dengan janji untuk memberkati dan menyertai. Ya. Itu sebabnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, kitab Kejadian pasal yang ke-26 kepada Ishak, Tuhan juga menyatakan janjinya. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara-saudara sekalian, apa yang tertulis di sini memang menjadi sebuah fakta nyata, di mana kemudian memang Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Ya, begitu juga dengan Yakub selaku cikal bakal orang percaya. Ya, Abraham, Ishak, Yakub diberkati sampai kepada keturunannya. Dan jangan lupa, Allah juga berfirman kepada Abraham bahwa di dalam keturunanmu semua bangsa akan beroleh berkat. Di dalam keturunanmu yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua bangsa akan beroleh berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan dan kehidupan kekal. Karena di dalam Kristus orang berdosa mendapatkan pengharapan yang baru. Dan berkat terbesar dalam kehidupan manusia adalah berkat keselamatan. Apa artinya kita diberkati hanya secara jasmani, tapi tidak diberkati dengan anugerah keselamatan? Maka berkat terbesar itu adalah
anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai keturunan Abraham, Yesus telah mendatangkan berkat untuk semua manusia yang ada di atas muka bumi ini, yaitu orang-orang berdosa dari segala bangsa, ya, dari segala bangsa, tanpa kecuali di dalam Kristus kita semua diberi kesempatan untuk mendapatkan berkat daripada Allah yang pernah dijanjikan kepada Abraham. Ya. Itu sebabnya Kristus telah rela menanggung semua melalui kematiannya dan kebangkitannya, supaya berkat keselamatan itu sampai kepada kita. Dalam surat Galati pasal yang ketiga, surat Galati pasal yang ketiga, di ayat yang ke-11 saya mulai membaca ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan. Inilah berkat Abraham melalui pribadi Yesus Kristus yang telah melakukan karya penebusan di atas salib Golgota. Melalui kematian kebangkitannya, berkat Abraham dalam arti berkat keselamatan untuk kemudian menjadi anak-anak Allah sampai kepada saudara dan saya. Ini berkat yang luar biasa. Ya, ini berkat yang luar biasa. Dan jangan lupa, ya, berkat rohani, berkat keselamatan ini harus kita rawat dalam kehidupan kita melalui satu proses perjuangan rohani dari hari ke hari. Kita sadar hidup di dunia ini masih harus menghadapi begitu banyak tantangan, pencobaan, bahkan penderitaan. Tetapi Tuhan juga sudah menyediakan berkat kekuatan kepada kita. Berkat kuasanya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 ini bicara tentang perjuangan kita, ya. Dan seterusnya. 1 Petrus pasal 5, saya mulai ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya.
Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, inilah perjuangan kita yang masih hidup di dunia ini. Harus menghadapi berbagai macam tantangan, kesukaran, kesulitan, pencobaan, sakit, penyakit. Lebih-lebih menghadapi segala pekerjaan iblis yang di akhir zaman ini berusaha keras untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk menggagalkan rencana keselamatan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, lawanlah iblis. Surat Yakub katakan, maka ia akan lari daripadamu. Memang untuk menghadapi itu kita membutuhkan kuasa, membutuhkan kekuatan. Dan semua itu Allah sumber dari segala kasih karunia yang sudah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kami, ya, dalam menghadapi segala macam tantangan itu. Ini berkat kekuatan di dalam hati dan jiwa kita. Berkat kekuatan yang berkaitan dengan mental kita. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini berkat yang kita butuhkan, namun tetap berkat ini bersyarat dalam kehidupan kita. Artinya, kita harus memiliki satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang selalu bergantung harap kepada kemurahan Tuhan. Kita tidak boleh menghadapi segala macam tantangan ini kemudian mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka berkat Tuhan jauh dari kita. Itu sebabnya dalam kitab Nabi Yeremia, di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuklah. Termasuk orang percaya, kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri, dia akan gagal, dia tidak akan mampu menghadapi kekuatan jahat dan kekuatan dunia akhir zaman ini. Ya, dia tidak akan mampu. Itu sebabnya di ayat 7, pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita harus terus bersandar berharap kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Kalau ini sikap batin kita, maka percayalah berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Baik berkat jasmani, jaminan keberhasilan daripada Tuhan, jaminan pemeliharaan daripada Tuhan, maupun berkat keselamatan melalui anugerah Allah lewat pengorbanan Kristus, yaitu kematian kebangkitannya, maupun berkat dalam menjalani hidup yang harus terus kita perjuangkan ini.
perjuangan ini membutuhkan kekuatan, kuasa daripada Tuhan. Dan Allah sumber dari segala kekuatan itu akan memberikan berkat ketika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia, termasuk manusia diri kita sendiri. Apakah kekayaan kita, apakah kepintaran kita, keterampilan kita, kehebatan kita. Karena siapa kita? Hanya Tuhan yang di atas segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena itu marilah kita jalani hidup di hari-hari ini dengan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat sedemikian limpah kepada kita. Tinggal bagaimana kita bisa membuka hati kita, bisa terus mengarahkan hati kita untuk berharap kepadanya, untuk percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Dan kalau itu yang kita kerjakan, lakukan melalui ibadah kita, melalui pelayanan kita, melalui ketekunan kita, ketaatan kita, saya percaya berkat Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua melalui firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat berkat yang disediakan oleh Tuhan, yang demikian lengkap buat kami menjalani hidup ini, baik itu secara jasmani lahiriah, secara jiwani, mental, maupun secara rohani spiritual kami. Terima kasih untuk kelengkapan berkat ini. Kami akan selalu menyandarkan, menggantung harapkan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan rintangan, hidup dalam perjuangan ini. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan termeterai dalam setiap hati dan kehidupan kami, karena firman-Mu ya dan amin adanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Saudara angkat tangan dan tadakan ke atas, serta terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria dari sorga untuk menyambut gerejanya, saudara dan saya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. Puji Tuhan, selamat menjalani hidup. Tuhan memberkati.